Selamat sore adik-adik semuanya. Selamat sore, Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, mantap. Adik-adik, kakak mau bertanya kepada adik-adik. Di sini siapa yang suka pergi jalan-jalan? Saya. Wah, rata-rata semua pasti senang ya. Kakak juga senang kalau jalan-jalan. Apalagi kalau musim liburan seperti ini, liburan kenaikan kelas. Nah, biasanya kalau liburan, kalian senangnya pergi kemana? Pantai. Ada yang ke pantai, ada yang mungkin ke rumah neneknya, ada yang balik kampung, ada yang ke pegunungan, bahkan ada yang ke mall. Atau di sini ada yang pernah ke gua tidak? Saya, Kak. Ada yang pernah ke gua? Pernah. Mungkin di sini adik-adik ada yang belum tahu apa itu gua. Apa sih itu gua, Kak? Gua adalah sebuah lubang alami yang cukup besar yang biasa kita temui di lereng gunung atau di lereng bukit. Nah, hari ini kakak akan membawakan cerita yang berkaitan dengan sebuah gua. Sudah siap dengar ceritanya? Sudah siap. Yuk, kalau sudah siap, kita langsung saja mulai ceritanya. Di sebuah sekolah, yaitu sekolah Jojo, akan mengadakan wisata liburan ke pegunungan yang indah. Mereka mengadakan wisata ini dalam rangka liburan kenaikan kelas. Wah, mereka sangat senang dan antusias mengikuti liburan kali ini. Karena mereka ingin melihat pemandangan yang indah-indah nanti di pegunungan. Mereka ada yang membawa bekal makanan, ada yang membawa sekantong snack, ada yang membawa peralatan mereka, pakaian mereka. Mereka sangat senang untuk mengikuti apa yang akan mereka laksanakan nanti di sana. Kemudian hari yang dinanti pun telah tiba. Bunyi peluit berbunyi. Pertanda bis akan segera berangkat. Nah, mereka akhirnya naik bis. Di dalam bis tersebut, beberapa dari anak melihat pemandangan sekitar jalan. Ada yang melihat pepohonan, ada yang melihat gunung, ada yang ngobrol bersama temannya, ada yang bernyanyi-bernyanyi ria di dalam bis. Wah, tidak terasa mereka sudah sampai nih di tempat yang mereka tuju, yaitu pegunungan yang indah tersebut. Hore, kita sudah sampai. Yeay! Mereka akhirnya mengemasi barang-barangnya dari atas bis. Mereka menurunkan barang-barang bawaannya, menurunkan tas mereka dan barang bawaan mereka. Dan mereka berkumpul. Kemudian sekali lagi bunyi peluit berbunyi. Pertanda ibu guru akan memberikan arahan atau peraturan kepada anak-anak. Kemudian ibu guru pun berkata seperti ini. Anak-anak, kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Kalian boleh menikmati seluruh wisata yang ada di sini dan jalan-jalan melihat-lihat alam sekitar sini. Tapi ingat, kalian tidak boleh jauh-jauh ya, dan tetap di dalam kelompok. Mengerti? Mengerti, Bu, kata mereka. Mereka pun akhirnya melaksanakan seperti apa yang disampaikan oleh ibu guru, termasuk kelompok Jojo. Kelompok Jojo ini mulai mengamati alam sekitar yang ada di bawah pegunungan itu. Mereka melihat rusa, melihat bunga-bunga, melihat pemandangan lainnya. Wah, terasa sangat indah sekali. Tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian Jojo dari kejauhan. Wah, apa itu? Wah, itu gua. Pergi tidak ya? Pergi tidak ya? Tapi rasa penasaran Jojo akhirnya muncul. Dia pun meninggalkan kelompoknya. Pelan-pelan Jojo pergi menuju gua tersebut. Saat dia sedang menuju gua tersebut, dia melihat-lihat, wah, dia semakin penasaran, semakin muncul penasarannya. Dan ketika mau sampai ke dalam gua, tiba-tiba kaki Jojo digigit oleh seekor semut. Aduh! Aduh! Hah? Suara apa itu? Sialan! Belum hilang rasa sakit yang sakit Jojo, dia kembali mendengar seperti ada suara anak kecil yang meneriaki dia, persis seperti apa yang dikatakan oleh Jojo. Sakit tahu?
karena dia semakin kesal, dia semakin jengkel, dia semakin jengkel dengan apa yang terjadi, dia berkata lebih kasar lagi. Kurang ajar! Heh, siapa kamu? Hah, sini kalau berani. Keluar kamu. Aku pulang aja. Aku kembali ke kelompok. Akhirnya Jojo kembali ke kelompoknya dengan muka kesal. Dia kesal, dia menekuk mukanya, dia kembali ke kelompoknya. Ibu guru yang mengamati sejak tadi melihat Jojo tidak seperti dia datang pertama kali ke pegunungan itu, ke tempat wisata. Yang tadinya ceria, kok jadi cemberut ya? Kemudian ibu guru bertanya kepada Jojo. Jojo, apa yang terjadi denganmu? Kenapa sepertinya kamu kesal dan marah? Itu Bu, di gua sana ada anak yang nakal, aku kesal sekali. Hah? Anak? Siapa maksudmu? Iya Bu, jadi tadi kan aku tidak sengaja menginjak semut, terus semutnya gigit aku, terus aku bilang aduh gitu. Terus dia ikutin aduh juga. Aku bilang siapa kamu? Dia bilang siapa kamu? Sialan. Aku bilang kayak gitu, dia bilang lagi sialan. Kan sangat menjengkelkan Bu. Dia berkata persis seperti apa yang aku katakan. Dia ikut-ikutan. Itu sangat menjengkelkan. Dia kan tahu aku sedang kesakitan Bu. Sangat menjengkelkan sekali. Mendengar penuturan Jojo, ibu guru hanya tersenyum. Jojo, sekarang ibu minta kamu kembali ke gua itu. Dan kali ini kamu teriak sekencang-kencangnya. Tetapi kali ini kamu berkata kata yang baik dan positif. Nah, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh ibu guru, Jojo kembali ke gua tersebut dan melaksanakan seperti apa yang dikatakan oleh ibu guru. Dia pun berkata seperti ini. Kamu hebat! Kamu keren! Waduh, apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi ya? Kamu anak baik! Apa sebenarnya yang terjadi, Bu Guru? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksud dari semua ini? Lalu ibu gurunya pun menjelaskan. Jojo, suara yang kamu dengar itu adalah suara kamu sendiri. Itulah yang dinamakan gema. Ketika kamu berbicara atau berteriak, suara itu akan terpantul. Nah, biasanya itu akan terjadi di dalam gua. Nah, ketika kamu berkata yang kasar, ketika kamu berkata yang kotor, maka otomatis suara itu akan terpantul kepada kamu dan kamu akan mendengar suara yang kotor juga. Tetapi sebaliknya Jojo, ketika kamu berkata yang baik, maka suara itu akan terpantul dan kamu akan mendengar hal yang baik pula. Mendengar hal itu, si Jojo pun merasa udah tersadar dan merasa sedikit malu. Hehe, suara saya ternyata. Setelah mendengar penjelasan dari ibu guru, dia akhirnya mengerti bahwa suara yang dia dengar itu ternyata suara dia sendiri, adik-adik. Dan mulai saat itu Jojo berjanji untuk tidak mengulangi lagi perkataan-perkataan yang kotor. Dia lebih memilih untuk berkata-kata yang baik. Akhirnya dia kembali ke dalam kelompoknya dan kembali untuk menikmati perjalanan wisata kali ini bersama teman-temannya. Daripada dia berkata-kata yang kotor, setelah mendengar penjelasan ibu guru, kali ini dia lebih senang untuk memuji temannya, berkata-kata yang baik kepada temannya, karena dia sudah mendapatkan pelajaran berharga melalui peristiwa yang dialami di dalam gua tersebut. Tepuk tangan untuk cerita kita hari ini. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita dapat pelajaran berharga bahwa apa yang kita katakan ketika kita berkata yang kata-kata yang baik, maka itu akan kembali kepada kita juga. Sebaliknya, kalau kita berkata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat,
bisa juga itu kembali kepada kita. Sama seperti cerita kita hari ini. Nah, kakak contohkan ya. Wah, Kak Ica, hari ini Kak Ica terlihat lebih ceria dan semangat sekali. Iya, Kak Pangi juga. Hari ini Kak Pangi juga kelihatan ceria, semangat, dan rapi sekali. Wah, terima kasih Kak Ica. Makasih juga Kak Pangi. Tuh, dengar adik-adik, betul kan? Ketika kita memuji orang lain, ketika kita berkata yang baik pada orang lain, maka hal yang baik pula yang kembali kepada kita, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik lebih senang dipuji atau diejek? Pasti semuanya lebih senang dipuji. Mana ada orang mau diejek, bukan? Nah, tetapi pertanyaan kakak yang kedua, adik-adik lebih senang memperkatakan hal-hal yang baik atau hal-hal yang kotor? Kadang-kadang lebih seru kata-kata yang kotor, Kak. Nah, kadang-kadang kita seringkali berkata-kata yang kotor. Tetapi setelah mendengar cerita kali ini, kita belajar yuk untuk berkata-kata yang baik. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita, sudah memerintahkan kita, dan Tuhan senang bahwa ketika kita memperkatakan yang baik, Tuhan memerintahkan kita untuk memperkatakan yang baik. Mulut kita ini kita gunakan untuk memperkatakan perkataan yang baik. Cerita kita selesai. Sampai jumpa. Bye-bye.